Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali jalur penduduknya surat Yasin, surat ke-36. Kita lanjutkan mulai ayat 69 terakhir pada ayat 83. Surat Yasin surat ke-36 ayat 69. Sudah berapa Bapak Ibu? A'udzu billahi Jadi katakan
tidak pantas. Kalau Nabi itu sebagai penyair, Inna illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah berita pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, kitab yang menjelaskan, kitab yang menerangkan, kitab yang menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Jadi bukan sekedar hobi, bukan sekedar kesenangan, bukan sekedar seni. Memang peradaban Islam itu kaya dengan seni, tetapi Al-Quran bukan sekedar syair. Al-Quran itu pelajaran, zikr, peringatan. Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penerangan. Ini yang hak, ini yang batil. Ini jalan Allah, ini yang bukan jalan Allah. Kenapa Nabi dan para sahabat setelah mulai menerima wahyu itu hidupnya berubah total? Itu karena Quran itu wahyu. Kenapa yang zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, yang saling mempererat satu dengan yang lain, kemudian menjadi berubah total, menjadi hanya satu-satunya yang diinginkan untuk menjadi hamba Allah, mengesahkan Allah. Jadi seluruh yang ada pada Nabi dan para sahabat itu semata-mata lillah, bukan yang lain. Kalau misalnya itu Allah menuntunkan supaya berbagi, supaya adil, supaya jujur, bahwa itu membawa kemakmuran, bahwa itu membawa kemuliaan, iya. Tapi semua itu dalam rangka untuk lillah, dalam rangka mengangkat diri kepada Allah. Nah ini yang sekarang ini sulit, bahwa obat kita, hidup kita, bernapas kita, bergerak kita, tangan kita, kaki kita, indera kita, seluruh tubuh kita bisa nggak bergerak atau tidak bergerak? Itu karena Allah, jangan karena manusia. Ini betul-betul coba mari sama-sama kita cermati dengan teliti. Yang hidup di dunia ini yang sangat sebentar. Jangan hidup yang sebentar itu hanya diisi dengan hura-hura duniawi, hanya sekedar yang terkait dengan prestis, yang terkait dengan tingkat sosial, yang terkait dengan kedudukan. Di dunia ini yang pokok adalah bagaimana menyiapkan diri untuk hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam akhirat. Ini persoalan yang tidak mudah untuk betul-betul lillah. Sampai orang-orang Quraisy, para kepala suku, para pembesar-pembesar itu malah menuduh Nabi sebagai penyair, bahwa yang disampaikan Nabi adalah sakit. Sama sekali bukan itu. Yang disampaikan itu semuanya adalah wahyu dari Allah, dan wahyu itu sebagai zikr. Ya, Pak Nabi Rotan Paul Mukmini, bahwa yang disampaikan Nabi itu adalah Quran, Quran yang menerangkan, Quran yang menjelaskan, Quran yang memberi tuntunan hidup. Liyungdiro man kana khayya, liyungdiro supaya Nabi dengan Al-Quran itu menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan orang-orang yang ruhnya, yang jiwanya, yang mata hatinya sudah mati.
manusia itu seperti bumi, wahyu seperti air hujan. Bumi yang mati dihidupkan dengan air hujan. Roh manusia, jiwa manusia, nyawa manusia yang tidak dituntun oleh wahyu itu cenderung untuk berbuat tidak baik. Maka setelah disiram dengan wahyu, dengan Quran, itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berkembang, bisa membuahkan buah terus menerus. Yang buahnya itu dirasakan oleh umat manusia. Mulai dari yang namanya ayat-ayat yang turun pada baru berpegang, hampir semuanya masalah akidah. Itu akarnya, itu fondasinya. Syariat itu pohonnya, batang tubuhnya. Akhlak itu buahnya. Maka kenapa menanamkan akidah, fondasinya itu lama, sampai 13 tahun? Karena di situ yang membedakan. Yang membedakan iman atau tidak beriman. Kalau ada iman, baru ada amal soleh. Tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Nah sekarang itu belajar Islam maunya instan, hanya berapa kali pertemuan gitu, dibikin program ini itu dapat sertifikat, dapat ijazah, habis itu ya sudah. Lu Nabi saja orang yang paling cerdas itu baru 13 tahun untuk akidah, untuk keimanan. Nah sekarang hanya diatur berapa kali pertemuan itu. Ya, apa memang kita itu lebih cerdas dari Nabi? Apa memang kita itu lebih hebat dari Nabi? Yang Nabi aja dididik langsung oleh Allah masalah keimanan perlu 13 tahun. Kok kita hanya sebagai samping? Tidak bisa, akan kuat akarnya, akan kuat akidahnya. Nah karena akarnya nggak kuat, akidahnya nggak kuat, begitu tumbuh dibebani dengan saringan, ya rontok semua, hancur semua. Belum sampai mengeluarkan buahnya, belum membuahkan apa. Nah kenapa sekarang orang Islam kok isinya cuma saling berebut, hanya masalah duniawi? Itu akarnya pada akidah. Kenapa? Kalau Nabi, para sahabat, para soleh begitu dapat amanah, itu sangat takut, sangat khawatir kalau nanti tidak bisa melaksanakan amanah itu ditagih besok di akhirat. Tapi kenapa orang sekarang kalau tampil merasa bangga, merasa hebat, merasa paling dipercaya? Bukan sebaliknya. Ini kan jadi terbalik-balik. Bapak Ibu, saya kira pernah itu sih memahami bagaimana sejarahnya Umar bin Abdul Aziz. Iya kan? Ini satu contoh orang yang mendapat amanah saking khawatirnya, agar seluruh hidupnya untuk fisabilillah. Jadi mestinya orang-orang yang terpilih itu harus banyak bikin, harus banyak ingat pada Allah. Khawatir nanti kalau nggak bisa melaksanakan amanah. Yang kebetulan belum terpilih seharusnya bersabar dan bersyukur. Jika bisa tanggung jawab di hadapan Allah itu lebih ringan daripada yang terpilih. Bukan sebaliknya, yang terpilih merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi. Dibuktikan dulu dong. Jangan-jangan nggak ngerti Quran, gimana mimpinnya? Nggak tekun memahami Quran. Nah kalau Nabi, para sahabat begitu dari Nabi itu nggak siap segalanya. Nabi dapat gelar al-amin. Nah sekarang terpilih
nggak punya kesiapan, nggak punya waktu, nggak punya partner, nggak punya wibawa. Tiap hari kerjanya rutinitas. Apa yang bisa dipikir untuk menyelamatkan umat? Dan tiap hari belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya berani sampai pagi sampai sore masih sibuk ngurusi pekerjaannya. Terus ngurus umatnya kapan? Ya. Itu yang perlu dipikirkan. Makanya kenapa dulu para pengusaha itu kebanyakan jadi saudagar, jadi pengusaha, wira swasta, karena merdeka. Karena waktu sepenuhnya untuk lillah. Coba sekarang kalau rata-rata yang terpilih itu pegawai, jadi pagi-pagi terus ada di lembaga pendidikan. Nanti sampai sore, kapan akan mikir gitu? Oh itu rapat koordinasi, mohon maaf ya nggak kerja ngajar nggak bisa. Tiap hari begitu. Kenapa sih nggak mau berubah pikirannya itu? Kenapa nggak bisa memikir orang yang punya keluaran waktu, yang punya partner, punya kesempatan? Kenapa sih tidak semua kekuatan itu masih sangat kecil? Nggak semua bersama-sama ayo bareng-bareng gitu. Yang ada pun masih sangat kecil, maka semuanya harus diberdayakan. Kalau kemudian ada persepsi ada satu dua yang dianggap mungkin excellent adalah itu kan proses. Kita semua dalam proses untuk ولهم فيها
bagaimana memperkuat akidah keimanan Nabi dan para sahabat. Itu dengan terus-menerus difirmankan tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala-galanya. Awalam yarau, apakah tidak mereka perhatikan anak kolak lahum, bahwasanya Allah yang menciptakan bagi mereka mimma amilat aidina an'amaha, yaitu binatang-binatang ternak. Yang binatang ternak itu yang Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah sendiri, lalu mereka menguasainya. Jadi binatang ternak itu Allah yang menciptakan, tapi Allah menciptakan diperuntukkan untuk manusia. Jadi Allah menciptakan semua yang dibutuhkan manusia, termasuk binatang ternak, termasuk seluruh isi alam semesta ini untuk manusia. Maka di surat Allah bahwa Islam berkata buat lagi kalau aku mafil ahli jami'ah. Dia Allah yang menciptakan semuanya ini untuk kamu. Itu supaya disyukuri jami'ah. Ini Allah menyatakan, tidak akan perhatikan bahwa Allah semata Allah sendiri yang menciptakan binatang ternak itu, tidak ada yang bantu binatang itu, tapi itu digunakan untuk dikuasai oleh umat manusia. Jadi mereka kembali kepada umat manusia. Badarna hanahu wa minha rahubuhum, dan kami menundukkan dalamnya Allah menundukkan binatang-binatang ternak tadi. Faminha rahubuhum, sebagiannya menjadi kendaraan mereka. Rukubuhum, binatang ternak sebagian menjadi kendaraan, menjadi alat angkutan. Ini zaman Nabi dulu Quran diturunkan loh, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang angkutan pakai pesawat terbang, kalau itu angkutan sekarang pakai kereta, angkutan pakai mobil, pakai truk tronton, itu sekarang. Tapi ini ketika Al-Quran diturunkan. Jadi ketika itu alat transportasi yang paling kuat. You know what they say, if you love somebody, you gotta set them free. I love you but I'm letting go. You know what they say, if you love somebody, you gotta set them free. I love you but I'm letting go. You know what they say, if you love somebody, you gotta set them free. I love you but I'm letting go. You know what they say, if you love somebody, you gotta set them free. I love you but I'm letting go. Kafilah dagang. Oleh siapa? Yang pedagang puluh pada zaman itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu kafilah dagangnya. Abdurrahman bin Auf.
masuk surga dengan cara merangkak. Nah, sama itu cepat-cepat nyampaikan pada Abdurrahman bin Auf. Yang berkenaan. Jadi Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah mengatakan bahwa kamu masuk surga dengan cara merangkak. Nah, kalau kadang mungkin ini salah sebabnya kenapa ya dengan merangkak. Seluruh kafilah dakatnya dimasukkan ke Baitul Mal. Karena sadar hidup beliau dengan sangat sebentar. Yang pokok itu besok di akhirat. Dan sekarang malah sebaliknya. Gue sungguh-sungguh masuk surga dengan cara merangkak. Gue kapok aja surga komponen. Ini sahabat yang sudah dididik selama 13 akidahnya. Itu jadi sahabat lillah sahabat akhirat itu. Jadi kafilah dagang ketika itu menggunakan otak, menggunakan kuda. Terbagi hanya mulut dan sebagian mereka makan. Jadi daging kan di Afrika, di Asia Barat, di Timur Tengah sekitarnya itu makan daging nggak seperti kita. Kita itu kalau makan daging kan sedikit-sedikit itu kan. Satu kambingnya kan bisa untuk sekian banyak orang juga. Lihat di sana satu kambing ada berapa orang itu habis. Mungkin 3 orang, 4 orang satu kambing gitu. Kita satu kambing bisa satu RT kan. Kadang lebih gitu. Jadi kontennya berbeda. Coba memahami Quran dikontenkan ketika Al-Quran ini diturunkan dan mudah paham kita itu gitu loh. Itu caranya begitu. Walaupun tidak mana itu lamasai dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan dari minuman. Coba itu kalau ya yang namanya susu dari, kalau sekarang di sini susu dari kambing, dari sapi ya. Kalau di sana dulu ada memang kambing kan tidak suatu ketika Rasulullah dengan salah satu sahabat itu Abu Bakar pergi di padang pasir. Itu luar biasa panasnya, luar biasa hausnya. Kemudian ada anak yang kembalikan kambing pintar, itu kambingnya bawa sini. Dia bilang, ini kambingku nggak bisa keluar susunya. Terus udah bawa ke sini gitu. Terus Rasulullah berdoa, kemudian ternyata itu terus keluar susunya dari kambing itu. Kemudian ini mencari babi dan gotongnya dulu. Nah itu guna bayi. Ternyata bisa cukup untuk Nabi satu sahabat sama kerubayannya. Nah maka di sini itu apa namanya? Itu warmasari dan minuman. Nah, dulu waktu SD katanya 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya apa? Susu. Kenapa sekarang banyak stunting? Ya ibu-ibu muda ini nggak mau menyusui putra putrinya. Bolak-balik jadi sosialita gitu. Yang seharusnya anak ini sudah sekian ratus tahun di Nusantara ini umat Islam dijauhkan dari kitab sucinya. Sehingga nanti kalau kita semua mulai tekun paling tidak 2 tahun setengah, syukur 3 tahun, ini loh tekun memahami Quran, insya Allah akan mulai lagi.
roh jiwa kita akan hidup kembali. Kenapa? Karena wahyu itu seperti air hujan. Roh kita akan tumbuh subur gitu loh. Jadi perlu waktu supaya tuntas memahami Quran. Tapi nih pisang teko, pinggir teko, pinggir teko, pintapat teko, lalu paham Quran kapan itu? Iya kan? Jadi kalau kita nggak sungguh nggak istiqomah nggak salah paham. Makanya perlu sungguh-sungguh gitu. Maka waktu min dunillah. Tapi anehnya mengapa mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, sebagai tempat alihah, sebagai Tuhan, lalu yungsolu. Nah, bagaimana mereka itu dapat pertolongan kalau mereka mensekutukan Allah? Ada sembahan-sembahan selain Allah. Ya, ada cepat sedikit dia bisa selesai, tapi berjalan sangat cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastati'una nasrahum. La yastati'una nasrahum. Wa hum lahum jundum muhdharun. Wa hum lahum jundum muhdharun. Fala yazunka qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfah. Awalam yara'al insanu anna khalaqnahu min nutfah. Wa idza huwa khasimun mubin. Khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa darana Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Ya, kita baca dulu. Tuhan yastati'u nasrohu. Sembahan-sembahan selain Allah, berhala-berhala itu, la yastati'u tidak akan pernah bisa nasrohu menolong kamu. Walau jundu yang kalau gadang-gadang konsepkan menjadi jundu, menjadi tentara, yang disahkan menjadi mudhor, jadi penjaga mereka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Fala yazunka qawluhum. Oleh karena itu janganlah kamu sedih, janganlah kamu susah karena perkataan mereka. Dari kata khazanah, dari yang zunka, jangan sampai menjadikan dirimu sedih karena perkataan mereka. Inna lamu mayusiruna wa mayu'inu. Dan bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan. Yusiruna, yang tersimpan di hati kecil mereka, yang mereka anggap mereka untuk rapat-rapat, tapi oleh Allah ketahui semua. Setiap mereka berbicara jahat, Allah selalu menggagalkannya. Wa mayu'inu, dan apa-apa yang mereka nyatakan. Jadi tidak ada yang lewat dari Allah. Baik yang disembunyikan maupun yang dinyatakan. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Tidakkah manusia itu menyadari, tidak memperhatikan bahwa Allah menciptakannya dari nutfah. Yang mencipta manusia itu Allah. Allah mengetahui segalanya, nggak usah dirahasiakan. Mulai seperti apa
Allah pasti Maha mengetahui. Nah, maka di situ faizal wal qasim mubin, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata mubin. Pada semula itu dari al-nutfah nggak ada papanya. Badan sudah tumbuh besar, umur sudah 25 tahun, 30 tahun, sempurna, ini tuh hebat sekali Allah menciptakan. Malah menjadi apa? Qasim mubin, penentang Allah yang nyata. Padahal dulu nggak ada kekuatan apa-apa. Bagaimana masalah manusia Allah dan Allah dia membuat perubahan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ya, manusia Allah lupa dari asal usul kejadian manusia. Kalau manusia itu namanya Romim. Nah, coba siapa yang dapat menunjukkan tulang belulang yang telah hancur luluh ini? Nah, coba mereka sampai ngecek-ngecek itu, malah sudah itu kan Romi wis hancur luluh lantas semua seperti ini gitu. Nah, Qul yuhyi alladzi ansana kawalakaro, katakan pada mereka bahwa Allah lah yang akan menghidupkan, yang Allah itu yang menciptakan pertama mereka, menciptakan dari awal manusia. Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui. Wa bikulli khalqin alim, dan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas seluruh makhluknya. Khalqin alim, khalqin ciptaan makhluk, alim Allah Maha mengetahui. Bikulli khalqin, dari setiap yang Allah ciptakan, setiap makhluk, alim Allah Maha mengetahui. Kita baca ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakum minas sajar. Alladzi ja'ala lakum minas sajar. Minas sajaril akhdari naro. Minas sajaril akhdari naro. Fa'idha antum minhu tuqidun. Fa'idha antum minhu tuqidun. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh. Biqadirin ala an yakhluqa mithlakum. Biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alladzi ja'alakum minas sajaril akhdari naro. Tuhan yang menciptakan untuk kamu api dari kayu yang hijau. Akhdar, naro api, sajar pokok. Allah yang menjadikan untuk kamu itu berasal menjadikan api dari kayu yang hijau. Baita antum itu itu. Nah, tiba-tiba kamu nyalakan api itu dari kayu itu. Itu dulu sebelum ditemukan alat-alat yang untuk seperti korek api segala itu, kalau bikin api itu dari batu yang digeserkan atau dari kayu-kayu.
Kayu itu di apa? Terusan digeser itu. Nanti lama-lama panas dia jadi api. Pernah terjadi kan ketika di hutan itu terjadi gesekan antara pohon-pohon itu yang terus-terus jadi panas, kemudian ada daun yang kering-kering, kemudian menimbulkan percek api. Ya ini sudah ada sejak dulu kalau seperti itu. Nah, jadi Tuhan tidak tahu berapa sudah tahu. Amal lain sanadi mengapa sama di bawah. Sebab tidaklah Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan berkuasa menciptakan kembali seperti mereka. Ya, Biko diri nalakaya perlu komi itu aku. Tidak akan memperhatikan bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi. Allah malah kuasa menciptakan lagi dari apapun. Kalau Allahul Ali dan Dia Allah yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Inama amruhu tidak arada syai'an, sesungguhnya amruhu Allah jika memerintahkan atau apabila Allah punya kemauan tidak arada jauh dari syai'an sesuatu ayakulahu Allah tinggal berfirman kum fayakun. You know what they say, if you love somebody, you gotta set them free. I love you but I'm letting go. Kekuasaan, iya, malakutu, kekuasaan, kerajaan, kulisain sesuatu, lain-lain itu jauh dan hanya kepada Allah semata semuanya dikembalikan. Jadi surat Yasin itu isinya ternyata mengenai keesaan Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengatur segalanya. Ya, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dari awal surat itu betapa pentingnya supaya semua orang fokus, maka digunakan huruf hijaiyah, huruf iya dan sin. Yang berikutnya demikian padat, demikian penting isinya sampai ke akhir surat ini. Makanya tolong kalau bisa jangan hanya membaca ayatnya, tetapi harus juga dipahami maknanya, artinya. Maka kalau misalnya baca Quran ditengok-tengok juga terjemahan yang di sebelahnya, supaya kita paham maksudnya, supaya dia mengerti isinya. Karena semula Quran itu diturunkan pada Nabi, para sahabat itu untuk merubah cara hidup, mulai dari menanamkan keyakinan. Mulai di Nusantara dari abad ke-16-17 Quran hanya sebagai bacaan, cuma dibaca saja. Terus selalu dijauhkan orang kan dari kitab sucinya. Kalau sekedar untuk musabaqah, motivasi semua. Kalau sekedar untuk lomba baca, ya semua. Tapi jangan sampai memahami dan mengamalkan isinya. Itu sekian ratus tahun. Maka mari sama-sama kita sadari, harus kita pahami makna supaya bisa mengambil makna katanya. Insya Allah besok pagi kita amali surat As-Saffat, surat ke-37. Ini ayatnya pendek-pendek, ya luar biasa isinya. Mudah-mudahan nanti lebih lancar karena sudah banyak kata-kata yang terulang. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Bapak Ibu yang nanti malam untuk kajian, tempatnya di Al-Baru, di Masjid Al-Baru. Oke, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.